Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, tanda bahaya. Kita tahu bahwa bahaya adalah sesuatu yang harus kita hindari. Bahaya akan memungkinkan kita mendapatkan hasil yang berpotensi memberikan kerugian, bahkan tidak beruntung. Tanda bahaya pun bermanfaat dan berguna untuk kita boleh menghindar dari hal-hal bahaya. Kita tahu bahwa bahaya pun bisa disebabkan dari diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, berita-berita tentang penghakiman pada era toleransi ini mendapatkan sambutan seperti bunyi guru pada saat piknik. Hal yang sama juga terjadi pada zaman Yeremia. Saat itu, Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk berdiri di pelataran rumah Tuhan dan berbicara dengan berani kepada bangsanya mengenai dosa mereka. Yeremia memperingatkan penduduk Yerusalem bahwa kehancuran akan menghadang jalan mereka jika mereka tidak mengikuti hukum-hukum Allah. Lalu bagaimana tanggapan mereka? Seluruh rakyat itu menangkapnya dan berkata, "Engkau harus mati." Kita bisa lihat dari Yeremia pasal yang ke-26 ayat 8. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kehidupan Yeremia berada dalam bahaya karena berani mengungkapkan kebenaran. Namun meskipun mendapat ancaman, Yeremia mengulangi peringatannya. Setelah mempertimbangkan kembali, para pemuka dan seluruh rakyat itu berkata kepada imam-imam dan nabi-nabi palsu, "Orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita." Terdapat di Yeremia pasal 26 ayat yang ke-16. Sehingga dilema yang dihadapi Yeremia memunculkan dua kebenaran penting. Yang pertama, sebuah peringatan tidak akan diterima dengan senang hati oleh orang-orang yang membutuhkan peringatan itu. Dan yang kedua, kita harus menyampaikan peringatan itu dan kemudian percaya bahwa Allah akan melindungi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pertanyaannya bagi kita,
Apakah kita melihat tanda bahaya akan terjadi pada orang-orang yang kita kenal? Apakah kita melihat orang yang kita kenal dalam bahaya itu? Maka, mari Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, biarlah kita boleh menjadi peringatan bagi mereka, biarlah kita menjadi pengingat bagi mereka untuk menyadarkan mereka dalam bahaya tersebut. Mari kita menolong mereka akan terjerumus ke dalam bahaya, seperti seorang Yeremia yang menjadi pengingat dan menjadi penolong. Maka pada perenungan pagi ini kita belajar untuk kita boleh menolong orang-orang di sekitar kita, untuk kita boleh menjadi pengingat bagi mereka agar mereka tetap berada di jalannya Tuhan, tetap mengikuti hukum-hukum Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini, yang memberkati kami dan mengingatkan kami untuk hidup terus mengandalkan Tuhan, untuk terus hidup mengikuti jalannya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh hidup sebagai pengingat untuk saudara-saudari kami yang mungkin membutuhkan peringatan dalam bahaya, yang mungkin membutuhkan peringatan untuk boleh ikut di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti